Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mutakin, siswa kelas 9 SMP Al-Mutakin sedang menempuh kegiatan akhir pembelajarannya sebelum mereka nanti lulus. Salah satu kegiatan yang akan mereka ikuti di waktu dekat ini adalah program My Hero. Ini adalah tahun pertama pelaksanaan program ini yang tentu saja menjadi inovasi baru di SMP Al-Mutakin. Apa sih kegiatan My Hero itu? Untuk membahas semua itu, jurnalis Al-Mutakin mengundang langsung Kepala SMP Al-Mutakin, Bapak Yayan Sofyan SAG MPDI untuk memberikan penjelasan. Bersama saya, Ridwan Zulfa Zakia, kita akan mengikuti penjelasan beliau secara lebih rinci. Nah, telah hadir bersama kami Bapak Yayan Sofyan. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak bisa tolong dijelaskan sebenarnya kegiatan program My Hero ini seperti apa? Kegiatan My Hero ini adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk peserta didik dalam berlatih dan belajar bekerja. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari kami ya Pak. Yang pertama, untuk program My Hero ini mungkin sekolah memiliki pertimbangan atau latar belakang kenapa berjalannya program ini. Kiranya bisa dijelaskan Pak? Ya, yang pertama latar belakang kegiatan dilaksanakan satu untuk memberikan pesan terakhir atau kegiatan terakhir tentang pembentukan karakter yang langsung dikaitkan di lapangan kepada kelas 9 yang akan meninggalkan. Yang kedua, latar belakangnya yaitu sebagai syarat ya untuk mengikuti sidang ya, untuk mengikuti sidang yang akan nanti digelar oleh kelas 9 pada akhir kegiatan kelas 9. Kemudian yang ketiga, membekali anak-anak dalam persiapan menuju SMA. Baik, hanya segitu Pak? Ya. Apakah ada alasan mengapa program ini dinamakan My Hero? Program ini dinamakan My Hero karena program ini dirancang khusus untuk bagaimana anak-anak ini bisa merasakan kebaikan-kebaikan orang tua, ya, kehebatan orang tua, kemudian ketulusan orang tua sehingga anak merasa bangga terhadap orang tua. Ya, jadi inilah pahlawanku, nah gitu. Maka apa yang kita lakukan, ya anak harus tahu apa yang dikerjakan oleh orang tua, terutama dalam tadi bahwa kegiatan ini dirancang untuk belajar bekerja. Apa yang dilakukan orang tua, anak-anak ikuti. Jadi di kegiatan ini anak-anak mengikuti kegiatan orang tua di tempat kerjanya sambil dia mengamati, membantu pekerjaan orang tua, dan dia harapannya akan merasakan empati terhadap orang tua, bahwa ternyata orang tua itu bekerja dengan susah payah, dengan hebat, dengan sepuasnya, semuanya untuk anak-anaknya. Sementara anak-anaknya dia belum merasakan betapa perjuangan orang tuanya itu sangat berat, gitu kan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini muncul rasa syukur, rasa hormat, rasa iba, muncul karakter yang baik dan positif terhadap orang tuanya. Di dalam program ini Pak, peran orang tua harus seperti apa ya? Misalnya yang harus diperhatikan atau ada apa dari anak program ini Pak? Ya, simpelnya kegiatan ini adalah anak-anak itu selama 1 pekan atau selama 5 hari mengikuti dari rumah ke tempat kerjanya orang tua.
Kalau tidak ke ayahnya, ke ibunya. Kalau kedua-duanya waktu di tempat yang sangat jauh, misalkan tinggal dengan neneknya, dia mengikuti pekerjaan neneknya atau kakeknya atau saudaranya. Yang penting anak belajar bekerjalah, merasakan bahwa mencari materi itu orang tua sangat berat. Tidak semudah apa yang dibayangkan anak-anak. Minta saja kan, anak-anak hari ini keinginan minta ini, minta itu kan, gampang itu. Coba dia bekerja saja, tanpa bekerja diam saja di kantor orang tuanya, kayaknya dia akan merasakan itu. Kalau seperti itu, apa yang harus anaknya lakukan, Pak? Seperti berkontribusi atau melihatnya saja? Satu, anak itu harus mengamati tentunya ya, mengamati kegiatan orang tua. Yang kedua, bisa berkontribusi atau membantu kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak bisa dilakukan, dia hanya mengamati, kemudian merasakan bagaimana pekerjaan orang tua itu dilakukan. Tapi misalkan ada pekerjaan-pekerjaan teknis, misalkan orang tuanya berwira swasta, berdagang, berjualan, kan itu sebaiknya dia berkontribusi untuk mengambil peran. Ya, apa mau jadi kasirnya, apa mau jadi pelayannya atau apa gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tuanya adalah pemangku kebijakan atau di kantoran atau membuat hal-hal yang sangat berat, dia cukup mengamati bahwa inilah yang dilakukan orang tua selama ini. Datang ke rumah terlambat, kemudian jarang melakukan gathering dengan keluarga. Nah, kan dia jadi paham, oh bapak lambat itu atau ibu lambat itu karena bekerjanya sampai jam 8 malam. Anak harus paham itu kan. Nah, itu intinya. Kalau misalkan Pak, tempat bekerja itu mentok jauh dan hanya bisa dilakukan di rumah, itu bagaimana Pak? Secara umum keterlibatan di My Hero ini anak mengikuti belajar bekerja ya, belajar bekerja, berlatih untuk bekerja. Nah, apa di rumah atau di tempat jauh, di tempat orang lain atau di mana gitu kan. Yang jelas ketika ada satu pekerjaannya di rumah, ya di rumah saja. Ya, tapi nanti juga kami dari pihak sekolah dari pihak pembimbing yaitu wali kelasnya akan terus memantau, ada jurnal harian nanti yang akan dilaporkan anak-anak. Ngapain aja sih di sana? Jurnalnya seperti apa gitu kan. Nah, misalkan gitu. Jadi apa yang diamati anak, kemudian apa yang dilakukan anak seharian itu gitu kan. Apa nanti main HP saja atau malah enak gitu kan. Nah, itu juga nanti ada pantauan karena kegiatan ini bukan semata kegiatan untuk melepas anak untuk bekerja atau berlatih bekerja, bukan. Dia inginnya mengamati sebuah pekerjaan orang dewasa sehingga dia paham nanti ketika dewasa dia harus mempersiapkan mental seperti itu, kemudian memiliki rasa syukur bahwa ternyata ada orang tua yang masih bisa menyayanginya sehingga pantas orang tuanya dijabati My Hero-nya begitu. Dari bentuk laporannya seperti apa ya Pak? Apakah karya tulis atau di-upload di sosial media atau? Kemarin waktu disepakati dengan para pembimbing, laporannya adalah bentuk ada laporan harian, ada laporan mingguan. Jadi laporan harian ini adalah bentuknya jurnal harian, jadi tentang prepare dia dari mulai berangkat sampai pulang. Kemudian apa yang diamati, apa yang diikuti, ditulis. Dan itu semua pakai tulis tangan. Tidak boleh pakai tulisan ketik ya. Tapi kalau di akhir, nah di akhir, tugas akhir karena nanti ada latar belakang, ada apa begitu ya. Nanti semacam karya tulis laporannya yang sudah dibuatkan template mungkin oleh pihak sekolah ya. Template oleh pihak sekolah.
Jadi tinggal isi saja, dan itu juga diharapkan anak-anak bisa menggunakan paling tidak Word gitu kan, karena memang anak zaman sekarang itu kan dia pandai bermain internet, main apa, tapi lupa ya dasar-dasar Microsoft Word-nya itu atau Microsoft Office-nya itu jarang yang dikuasai, langsung loncat ke game. Ya Pak, sebelum diakhiri, apakah ada pesan atau harapan bagi orang tua dan siswa setelah menghadapi kegiatan My Hero ini Pak? Diulang? Sebelum diakhiri mungkin ada pesan atau Ya. harapan? Pesan saya dari kegiatan My Hero ini, semoga satu kepada pihak orang tua untuk mendukungnya ya, kegiatan ini, karena kegiatan ini dirancang semata-mata juga untuk kebaikan orang tua itu sendiri. Kemudian pesan untuk peserta didik ya, karena ini sifatnya wajib mengikuti kegiatan ini sampai tuntas tanpa terkecuali, karena ini merupakan satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan persekolahan atau meng-closing kegiatan persekolahan di SMP Al-Mutakin ini. Kalau tidak ada kegiatan ini, jadi kegiatan yang lainnya tidak akan disertakan. Atau nanti kegiatan penggantinya, misalkan ketika sakit, ketika apa, nanti ada kegiatan dia melakukan kegiatan ini sendiri, gitu kan. Nah, yang ketiga, pesan terhadap para pembimbing juga, mudah-mudahan kegiatan ini walaupun kegiatannya ini baru, sebetulnya kegiatan ini adalah pengganti dari kegiatan Super Camp yang biasa kita lakukan tiap tahun, karena terkait dengan beberapa hal. Maka kegiatan ini dipandang lebih cocok dan lebih bagus untuk dilaksanakan. Untuk itu kepada para pembimbing, supaya betul-betul ini dijadikan satu kegiatan yang bukan asal-asalan ya, karena mereka juga sudah menyiapkan berbagai instrumen, berbagai isian yang harus diisi atau harus diinikan oleh anak-anaknya. Kemudian pesan terhadap seluruhnya, mudah-mudahan model yang dilakukan untuk SMP ini bisa menjadi warna baru dalam pendekatan kurikulum merdeka ini. Kemudian harapannya ya, harapannya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, memiliki dampak yang positif ya, khususnya terhadap anak-anak ya. Yang ketiga, mudah-mudahan kegiatan ini adalah momen spesial buat anak-anak. Jadi dia akan mengenal ayah atau mengenal ibunya ketika dia keluar dari rumah itu ngapain saja ya. Jadi ini kegiatan ini mudah-mudahan jadi momen spesial, dan dia akan merasa bangga bahwa ayahnya adalah my hero, ayahnya, ibunya adalah my hero. Dia tidak akan merasa kecewa ketika ibunya pulang jam 8, jam 9. Di sini ada yang pulangnya jam 12. Tidak ketemu bahkan seharian dengan anak-anak. Tapi dengan kegiatan ini mudah-mudahan dia paham dan bersyukur masih memiliki orang tua yang bisa membiayainya, menyayanginya, mengurus, memperhatikan, dan lain sebagainya. Itu target dan harapannya ya. Mudah-mudahan itu semua bisa sesuai dengan perencanaan. Mohon doanya. Ya. Sudah ya? Ya sudah. Sudah ya. Ya, makasih. Jadi sekali lagi saya closing. Mohon kepada semua pihak, pada orang tua, kepada peserta didik, kepada para pembimbing, supaya kegiatan ini jangan dijadikan sebuah kegiatan yang asal-asalan atau kegiatan yang sebagai prasyarat saja. Tapi mudah kegiatan ini mengarah kepada substansi isi kegiatan ini ya.
yang sekali lagi orang tuanya adalah my hero bagi anaknya. Orang tuanya adalah sebagai pelindung bagi anak-anaknya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Al-Mutakin sudah menjawab pertanyaan dan menyampaikan informasi terkait program My Hero ini. Harapannya informasi yang telah kami sampaikan memberikan pencerahan bagi yang belum mengetahui. Saya Ridwa Zulfa Zakia sebagai host minta maaf jika ada yang salah atau perkataan yang kurang enak dari saya. Selamat mengikuti kegiatan My Hero ini dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.